Shalom, saya Lasman Simanjuntak dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7 GMHK Jatinegara Jakarta Timur. Pada hari ini, Selasa 7 April 2026, akan memberikan penjelasan seputar Gereja Masehi Advent Hari ke-7, terutama di berbagai media sosial, di YouTube atau di TikTok. Belakangan ini banyak sekali yang bertanya tentang atau seputar Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Teristimewa kepada Saudara Elia Miron. Elia Miron berapa kali di media sosial memberikan komentar tentang Gereja Masehi Advent Hari ke-7, baik tentang hari Sabat, persepuluhan, makanan haram, dan sebagainya. Pada hari ini saya akan menjelaskan khususnya kepada Elia Miron. Ini ada di tangan saya ada satu buku ya. Ini satu buku, bisa terlihat ya, satu buku ini. Ini buku karangan dari Pendeta Dr. Yan S. Aritonang. Ya, ini diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 1996 ya. Tapi cetakan pertama tahun 1994. Di dalam buku ini ya, penulisnya sekarang mungkin dia profesor ya di Sekolah Tinggi Teologi di Jalan Proklamasi Jakarta. Yan S. Aritonang adalah pendeta Gereja Kristen Protestan Indonesia atau GKPI. Ya. Selain itu dia adalah seorang dosen sejarah gereja di alma maternya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi 27 Jakarta. Ya. Jadi buku ini bestseller ya. Buku ini tentang sejarah-sejarah gereja khususnya di Indonesia. Ya. Ada aliran Lutheran, Calvinis, Anglikan, Mennonit, Baptis, Metodis, Pentakostal, Karismatik, Injili, Bala Keselamatan. Dan pasal 12 dia menulis tentang Adventis, tentang gereja Advent. Ya. Jadi saya akan tampilkan buku ini bukan karangan dari penulisnya dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7, tetapi dari orang luar supaya lebih lebih netral ya. Bagaimana dia berbicara tentang gereja Advent. Bahkan juga di sini ada saksi Yehova pasal 13, Mormon, Christian Science, Scientology, gerakan zaman baru ya. Ini buku ini masih ada di toko buku Gramedia di Jakarta. Jadi Elia Miron bisa baca buku ini ya. Di sini ya Dr. Yan S. Aritonang ini adalah bukan dari pendeta dari gereja Advent tapi gereja Kristen Protestan Indonesia. Dia bicara tentang sejarah gereja Advent. Sangat objektif dan sangat akurat. Ya. Jadi kalau ada seseorang, termasuk Elia Miron bicara masalah hari Sabat, ada orang Yahudi, punya orang Yahudi, itu sebenarnya hanya pengulangan, penjiplakan tokoh-tokoh Alkitab yang bertahun-tahun lalu. Ya. Salah satunya adalah Profesor Verkuilt. Profesor Verkuilt ya, kalau yang sekolah pendeta tahu siapa tuh Profesor Verkuilt ya. Pada tahun 60 dia terbitkan buku 3 aliran yaitu Saksi Yehova, Adventis, dan Pentakostal. Ini di dalam buku ini nanti kita bisa baca bagaimana tentang gereja Advent, tentang Ellen G. White, tentang hari Sabat, persepuluhan, makan haram. Ya, supaya kita mengerti ya, dan semuanya adalah bersumber daripada Alkitab. Ya. Ini bersumber dari Alkitab ya, dari Alkitab. Ya. Jadi nggak ada di gereja Advent itu bicara tidak bersumber dari Alkitab. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai gereja, mintalah tuntunan Roh Kudus, akal budi, hikmat ilahi, dan roh rendah hati. Ya, seperti saya 30 tahun lalu pun sama bicara seperti Elia Miron. Mengenai hari Sabat katanya orang Yahudi, persepuluhan tidak perlu, apalagi persepuluhan katanya dikatakan itu orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi pada zaman Israel, kan orang-orang Lewi itu katanya tidak dapat masuk gaji. Padahal sebelum terbentuk bangsa Israel, yaitu Yakub, ratusan tahun sebelumnya Abraham telah menyerahkan persepuluhan kepada Melkisedek.
Yakub juga menyerahkan persepuluhan. Jadi sebelum ada bangsa Israel. Jadi kita harus cerdas ya ketika bicara ya tentang gereja Advent. Ini sengaja buku ini orang luar yang nulis tentang gereja Advent ya. Bersumber dari almarhum pendeta Alex Hendricks, mantan ketua Uni Gereja Masih Advent Hari ke-7 Indonesia Barat. Ya, ini salah satu sumbernya ya. Saudara bisa beli buku ini ada di halaman 288 ya. Jadi nanti terjawab semuanya tuh ya. Apa itu persepuluhan, hari Sabat, makanan haram, termasuk Ellen G. White. Ya, khusus Ellen G. White, tampaknya juga Ellen Miron tidak begitu menguasai ya. Ellen G. White saat ini adalah mendapat semacam the bestseller, dia mendapat gelar penulis Kristen terbesar di Amerika untuk buku-buku rohani. Hamba Tuhan Ellen G. White telah mengarang 100 buku. Bayangkan 100 buku. Saya sendiri puji Tuhan ya, baru sekitar 50 buku saya baca. Ya, hampir sekitar 100.000 halaman ya, diterjemahkan ke 140 bahasa. Ya. Jadi kalau kita mau tahu Ellen G. White, bacalah buku-bukunya dulu. Saya sarankan kepada Ellen Miron, bacalah buku Rumah Tangga Advent, baca buku Kemenangan Akhir, atau baca buku tentang kesehatan, hidup yang menyehatkan atau hidup yang terbaik. Kita akan tahu ya tentang sejarah gereja Masih Advent Hari ke-7. Jadi sengaja ya saya tampilkan buku ini. Saya sendiri ya 30 tahun lalu belum jadi Advent, masuk anggota gereja Advent, saya baca buku ini dulu ya tentang pandangan orang luar tentang gereja Advent. Jangan pandangan dari pendeta Advent, nanti kurang nggak netral ya, nanti jadi subjektif ya, subjektif gitu. Jadi biarlah kita membaca buku ini ya. Jadi sejarah gereja di sini termasuk gereja Adventis ya. Ini sangat bagus buku ini. Kalau saya masih lihat berapa bulan lalu di toko Gramedia Matraman Jakarta Timur masih ada ya. Ini baca ya, supaya ketika kita baca Alkitab termasuk tentang hari Sabat 30 tahun lalu juga saya berdoa minta akal budi, minta hikmat. Terbukalah Lukas 4 ayat 16 bahwa Yesus pada hari Sabat ke gereja beribadah baca Alkitab ya. Inilah salah satu saya memberitahu terutama juga saudara-saudara yang mau tahu tentang gereja Advent, apa gereja Advent katanya nggak jelas untuk meramal-meramal. Jadi kita baca buku ini ya. Buku ini ya. Buku ini sangat murah kok, nggak mahal ya. Di belakangnya ada biodata penulisnya nih, biodata penulisnya ada ya, ini tebal buku ini ya. Nah, demikian penjelasan dari saya seputar gereja Masih Advent Hari ke-7. Sebagai tambahan, saya selain anggota gereja Masih Advent Hari ke-7 di Jemaat Jatinegara Jakarta Timur, saya juga adalah seorang jurnalis dan seorang sastrawan atau penyair. Terima kasih, salam sehat selalu, Tuhan berkati.